Aku lagi di farm aquascape ya, lebih ke farm tanaman akuarium yang aku tuh udah sempet muter-muter ke bawah, ternyata semengerikan ini guys ya. Ini namanya Sinlay Farm lah ya aku bilangnya ya. Dari depan aku lihat cuman kayak gitu, pas ke bawah ini udah kayak apa coba guys. Gila ya, ini keren banget loh ini. Hati-hati ya Lia, yang megang kameranya nih takut terpental ya guys. Cemplung nanti ya. Iya. Ini ya bikin hujan buatan. Ini di waktu Kang, maksudnya berapa jam sekali dia misting gitu? Untuk jenis buce sama Moss paludarium ini tak waktu kisaran 1 jam 1,5 jam sekali dia nyala. Oh, kalau bikin paludarium gitu kan nggak cuma di dalam akuariumnya doang ya yang ada tanaman, tapi kan ada yang di luar-luarnya juga. Nah, ini emang didesain untuk paludarium berarti ya, Kang? Iya, ini nanti jenis tanaman Afrika. Kalau ini jenis Crinum natans. Ini yang kayak tadi bukan, Kang? Apa Ini beda? bukan, ya masih golongan Crinum ya, tapi beda jenis. Ini kayaknya mahal deh kalau yang kayak gini. Ini berapa nih kayak gini, Kang? Ini kalau untuk harga indukan emang agak lumayan sih ya. Kisaran 6 sampai 8 juta. Wah, ini berarti yang mahal ini. Oke guys, di video kali ini aku lagi di farm aquascape ya, lebih ke farm tanaman akuarium yang aku tuh udah sempet muter-muter ke bawah, ternyata semengerikan ini guys ya. Ini namanya Sinlay Farm lah ya aku bilangnya ya, bersama dengan Kang Rusli. Ya, betul. Kang Sinlay. Apa kabar, Kang? Wah, tadi aku udah lihat ke bawah, gila luar biasa ya. Ini udah berapa lama nih berkutat di tanaman-tanaman air kayak gini? Ada lah 10 tahun lebih lah ya gitu. Awal mula itu dari 2013 akhir. Oh gitu. Awal-awal tanaman yang pertama kali Awal tanamannya jenis baby tear sama Rotala colorata. Ah, itu nanti kita kasih lihat ke teman-teman ya. Tapi ada di sini tuh. Ada Oh, jenisnya. nanti ya terus kalian kita pas ada ntar kita kasih tahu ke teman-teman ya. Ini memang sistemnya tuh kayak gimana sih? Ini tuh dia mau display atau ini farm atau gimana nih kalau udah kayak gini-gini? Kalau buat sistem gini kan sebenarnya kita buat ini ya nyetok buat tanaman aja ya. Oh, berarti ini mah bukan produksi ya kalau ini mah ya? Sama juga di kategori itu gitu. Titiknya kan ada tanaman yang belum jadi sama udah jadi gitu. Oh gitu. Kalau yang udah dalam air ini udah siap jadi, siap pajang lah di toko-toko itu. Oh, ternyata kayak gitu. Oh, berarti awal mulanya tuh kayak gini ya, tanaman yang di darat sama, gitu? Ya, sistemnya kayak gitu semua darat. Intinya sih kalau bikin dari nol itu tingkat akarnya tuh lebih kuat. Oh, Nah, kalau dimasukin ke display toko-toko seri juga nggak kebul. Oh gitu, ya. Ini tanaman apa nih Kang? Kayak gini Kang? Itu jenis high grass mini tropica. Awalnya bikinnya kayak gitu. Kalau kayak gini ya, ini yang masih di darat. Kalau udah jadi di sini yang mana tuh? Kalau udah jadi ini. Yang ini ya? Iya betul. Bagus ya jadinya ya. Kayak gini. Wah, ini sudah siap nih Ini disuplaikan ke teman-teman yang ingin ya. Cuma dia ini usianya udah kelamaan ini kisaran 3 bulan. Oh, jadi udah terlalu panjang gitu ya? Udah terlalu tua ini. Walah, guys, ternyata tanaman-tanaman juga namanya tuh rata-rata tuh pakai bahasa Latin gitu loh. Ya, Pusing aku ya guys betul. ya. Aku tuh cuma tahu apa Anubias, Bucepelandra, Valisneria, udah gitu-gitu doang. Yang low ya. Iya, kalau ini tuh maksudnya apa Kang? Ini tuh bercanda atau emang serius gitu? Itu tanaman amburadul. Emang kayak gini maksudnya? Ini sebenarnya jenis tanaman akuatik juga. Oh, gitu. Itu jenis Polygonum. Polygonum SP ruby ini. Ini jadinya di dalam air tuh merah. Oh, jadi yang awalnya merah di air tuh apa? Awalnya kayak gini ya berarti ya? Awalnya ini kan ada 2 jenis ya. Iya. Yang satu ini polos, yang satunya ada titiknya. Nah, ini yang SP pink. Nanti kalau jadinya berubah agak ke pink-pink. Oh, yang baru aku tahu tuh ternyata beberapa tanaman-tanaman yang di air tuh awal mulanya bahkan dari darat gitu ya. Nah, ini jadinya itu nih. Ada pas beneran ada contohnya dalam air. Itu yang merah tadi. Nih yang ini. Kok beda ya? Kok beda juga? Kok kayak bohong ya? Kok kayak beda ya, guys? Tuh. Lah, ini yang tadi kan? Ini yang tadi bener itu realnya. Ini kalau dia gak di air akan hijau terus berarti? Akan hijau kayak tadi. Kalau nggak tahu ya kayak jukut biasa gitu. Iya sih. Aku pikir jukut ini ya, kayak gulma gitu. Ini yang tadi. Walah. Sebenarnya kalau misalnya ke tempat ini tuh, Akang tuh lebih ke supply ke pedagang-pedagang lagi atau misalnya kayak teman-teman ada yang pengen langsung sini gimana? Kalau langsung sini juga bisa gitu. Kalau mau retail gitu, yang nggak ada minimal quantity kok gitu. Oh gitu ya. Ya kalau harga ya sama sih kayak toko-toko. Cuma kalau teman-teman mungkin yang punya toko yang pengen kayak istilahnya tuh punya barang-barang aquascape, nanti mungkin bisa lah ya dikontak. Ntar aku kasih lah ya guys ya di deskripsi ya guys. Dan tanaman-tanamannya banyak banget ini yang kayak gini-gini guys. Ini mantep banget sih. Oh bikin ini setiap ada style ya ini stoknya. Oh iya that style itu bener sih
sih? That style itu kan yang full banget kayak banyak tanaman-tanaman aja gitu ya kan? Ya, tanaman merah itu. Ya bener sih, aku ngeliat ini aja dari atas aja udah that style banget ini guys. Wah gila sih guys. Ini tuh orang tuh biasa tuh per apa Kang? Kalau ngejual tuh per apa? Ini tuh per pot gitu. Per pot ya, udah dikemas ya gitu. Ini kalau ini belum dikemas ya? Udah ini. Ini tuh satu pot isinya banyak banget. Coba ya guys, pot tuh kayak gimana sih? Tuh, bisa gitu. sampai segini. Oh ya ampun. Pokoknya porsi-porsi wareg lah ya gitu. Warak sih. Yang kayak gini tuh sebenarnya kita budidaya di akuarium kita sendiri, di aquascape kita sendiri bisa nggak sih Kang? Kalau untuk budidaya kelasan ini di tank bisa aja. Lama tapi mungkin ya. Cuma nanti kan prosesnya ini yang agak ribet Tempatnya ya. tempat. Kalau buat tanaman cutting agak susah gitu. Oh karena kalau misalnya kayak gitu tuh istilahnya ada tunasnya itu harus dipotong terus gitu dia dipisah, udah dipisah dia harus punya ruang sendiri buat tumbuh gitu ya. Betul itu. Nanti biar tumbuhnya nanti maksimal. Oh gitu, ya. Dan katanya guys siklus matahari juga di sini tuh pengaruh banget. Misalnya nih kayak sekarang matahari lagi geser kayak gimana, ntar di kolam ini semua kolam ini tuh hasilnya bisa beda gitu. Hasilnya ya? bisa beda. Itu betul banget itu fakta dan real gitu. Bisa kayak gitu ya ternyata ya guys. Ternyata nggak sesederhana itu juga ya. Nah ini kita bakal coba ke bawah lagi. Ini kita yang nganterin kita nih Kang Teguh ya guys. Di istana ya dong. Iya benar-benar ya. Kang aku mau lihat Kang ke bawah Kang. Izin Boleh, Kang, ayo. Kita mah lihatnya sekilas-sekilas aja ya guys. Kasih lihat ke teman-teman juga ya. Kalau ternyata seperti inilah farm nih ya. sebelum ke bawah, nih kita tunjukin tanaman lucu nih. Ini kayak kipas. Oh sumpah baru lihat dong yang kayak gini. Ini apaan nih? Ini series Esperet. Sumpah guys ini apaan? Sumpah nggak pernah lihat kayak gini. Kok jarang ada ya Kang ya? Iya. Ini cenderung masih golongan masih jarang ya gitu. Tuh. Kok keren ya guys. Ini awalnya tanaman darat apa udah di air Kang? Kalau nggak salah awalnya juga sama sih, embes gitu ya? juga. Oh, kalau ini mah udah siap dilepas ke orang-orang ya, berarti ya bukan dibilang bukan indukan kali ya, atau gimana? Oh belum, ini masih fase indukan, belum dijual dulu. Nanti kalau udah dipanen, baru bisa itu dijual. Dipanennya sekecil apa yang kayak gitu ya? Nah, untuk proses panennya itu nanti tinggal dipotong aja ini. Misalnya nih Kang, misalnya mau panen kayak gimana nih? Mau panen nih, kan belakangnya nih udah pada gede. Oh iya. Tinggal dipotong aja nih. Nah, Oh dipotong sampai ke akar-akarnya gitu ya? Sama gini tinggal dites gitu aja. Udah kayak gitu dikasih ruang sendiri gitu Nanti ya? tinggal dipindahin ke pot. Oh, nanti dia tumbuhnya dengan maksimal gitu ya? Iya. Nanti kalau udah ukurannya agak gede baru siap buat dilepas ke teman-teman gitu ya? Bisa. Oh gitu, yang kayak gitu kurang apa? Ini range harga aja Kang, aku penasaran sih. Yang kayak gitu-gitu berapa tuh? Itu harganya untuk 1 pohon ukuran yang kecil jadi 150.000. 150 ya, masih lumayan terjangkau lah ya guys ya. Iya. Bukan yang juta-juta gitu ya. Cuma di sini juta-juta juga Kalau ada yang Kang ya. ini sih murah ya, gini murah nih. retailnya itu kisaran 10 ribuan. 10 ribuan, iya. Ini apa namanya tadi, tanaman apa namanya? Itu high grass Japan. Oh, oke guys. Kurang lebih seperti itulah ya guys ya. Nih kita ke bawah guys. Ayo, Wah, gak nyangka boleh. ya. Dari depan aku lihat cuman kayak gitu. Pas ke bawah, ini udah kayak apa coba guys? Gila ya, ini keren banget loh ini. Hati-hati ya Lia, yang megang kameranya nih takut terpental ya guys. Cemplung nanti ya. Iya. Ini wah gila sih, ini banyak banget sih. Ini tuh ada ada klasifikasinya nggak sih Kang? Misalnya kayak jenis apa di sini semua, jenis apa di sini semua gitu. Ya, Atau nyampur di itu. sini? Lebih cenderung ke ini ya. Kalau untuk di kolam yang kedua ini lebih dominan jenis moss sama kadaka. Kadaka yang kayak gitu ya? Ya ini. Guys, ini kadaka guys. Kadaka aku tahu kalau kadaka. Soalnya diukur dari ini ya tingkat cahaya. Kalau jenis kayak gini kan dia nggak boleh terlalu kenceng. Oh paham lagi aku. Makanya orang-orang tuh bilang dia tuh low maintenance, low light gitu ya. Ya, betul banget Iya, gitu. iya. Karena memang dia di sini juga dikasih itu di space yang dia bisa dibilang ini agak kurang cahaya matahari guys. Ih gila ya. Ini jenis Microsorghum SP Petit generally. Wow. Ini kalau misalnya retail ambil segini banyaknya apa enggak dibagi-bagi lagi ya? Kalau retail ambil tergantung ini. Kalau pasnya dia mau buat settingan, Ya. pengen langsung praktis, jadi bisa ukuran indukan kayak gini. Oh ini indukan ya. Jadi sebenarnya tuh yang kayak gini kan diambil-ambilin terus ini Ya, dikasih space di sini betul. tadi gede-gede banyak-banyak gitu ya. Ya, Sebenarnya sistemnya sih kalau disederhanakan seperti itu ya. Cuman aplikasinya ternyata nggak semudah itu guys. Butuh space yang bener-bener banyak banget. Bahkan tadi juga aku udah sempet nanya ya. Ini kan udah luas banget guys. Teman-teman lihat ya belakang-belakangnya. Ini kalau menurut Akang gimana nih? Masih apa kayak kurang nggak tempatnya? Kata dia kurang guys. Masih kurang banyak ini. Kurang banyak ya. Terus ini yang menarik tuh sistemnya juga ya Kang ya. Ini tuh dia tuh air Ya kontinya muter terus gitu. Terus ganti. Nggak pakai filter berarti ini ya? Nggak muter Ngalir ya terus gitu. gitu ya? Kalau dia buat tanaman akuatik kan harus air baru ya. gitu Nggak ya? boleh diputer. Soalnya dia butuh nutrisi ini. Nutrisi fresh terus gitu mungkin ya? Ya betul, Iya, nutrisi iya, iya. dari alam. Paham sih guys, mungkin kalau diputer tuh kayak nutrisi
di air tersebut tuh ya udah itu aja, terus dia lama-lama habis ya, ujung-ujungnya sih Ya, tanamannya nggak betul maksimal banget gitu itu. ya. Ya ampun, bener-bener guys, menarik ya. Ini ada yang lucu nih. Apa tuh? Nih, salah satunya Wabikusa Monte Carlo. Oh, Monte Carlo aku tahu, Monte Carlo aku tahu. Karpet. Ini kan didesainnya kan praktis ya gitu. Mantep Kalau banget. yang malas-malas nanam nanti Wah, mantep sama banget kayak itu. yang ini tinggal simpen aja gitu. Itu kayak udah dikasih batunya gitu ya? Iya, betul itu. Dia kalau misal di akuarium gitu Kang, nanti dia merambat gitu nggak Kang? Apa cuman stay di batu aja dia Kang? Pasti merambat dengan merambat, catatan harus pada ada nutrisi ya gitu. Nutrisi, Minimal iya, pupuk iya. dasar lah. Pupuk dasar tuh penting banget ya. Penting. Kalau di sini berarti kan nggak pakai pupuk dasar kayak gitu. Oh, enggak, di sini nggak pakai. Cuma sistemnya dia ngambil dari nutrisi air. Nutrisi air ya. Wah gila sih guys ini. Terus ada yang lucu lagi nih. Apa nih yang lucu nih? Jenis Wabikusa ricardia. Nah nih guys ya, di sebelah mana tuh Nah, Kang? di sini. Oh boleh tuh guys. Ini juga sama ya sistemnya ya, udah dibulut-bulutin kayak gitu ya. Ini juga praktis kan. Nanti kalau yang males nempelin. Nah, aku banget ini sih. Selipin nanti itu. Aku banget di sih ini sela-sela sih. batu. Tipe-tipe yang kayak gini-gini nih aku suka Nah, nih, ini yang tinggal nanti tempel aja nih. cahayanya itu kan medium high ya. Oh gitu. Wow. Ini berarti kan udah di packingin Kang. Ini kalau misalnya yang masih bentuknya masih belum di packingin tuh dia kayak gimana Kang? Ada Oh, nggak yang di sini? bahan ada. Yang bahan. Yang bahan tuh ada nanti di bawah. Nanti Oh di bawah ya? liatin kayak gitu. Itu berarti dia kayak luas aja gitu ya? Ya benar. Oke guys, nih ya kameramenku biar si Vali biar jalan dulu guys ya. Takut. Kalau ini ya nanti untuk pemula mau bikin aquascape, ini ada yang jenis satu bahan yang nggak rewel. Apa tuh? Jenisnya ini Mospellia. Mospellia namanya ya? Bentuknya kayak agar gitu ya. Wih keren loh ini guys. Dia nanti dikasih cahaya lo juga masuk gitu. Wah guys. Misalkan kurang pengurusan juga nggak masalah ini. Oh ini low maintenance ya ini ya? Ya. Apa tadi namanya Kang? Pelia. Pelia Jenis guys. Mospellia ini udah didesain sama jenis Wabikusa. Ini Bentuknya lucu ini kayak agar gitu. Lembut. Oh iya guys. Iya kayak ini ya kayak rumput laut gitu ya Kang ya? Betul Iya, banget guys. tuh. Size tuh. juga ada yang gede tuh. Wih, keren ya. Wah, jadi yang di batu juga lama-lama dia bakal kayak gitu ya, Iya, keribau gitu ya. lama-lama tumbuh. Asalkan nutrisinya bagus. Kalau ini dia nggak muter dong Kang, kalau ini mah Kang. Apa bisa dibikin muter ya? Oh itu ada selang-selang deh. Cuma kondisinya lagi nggak ngocor airnya. Lagi nggak ngocor. Oke deh Iya. guys. Wah ternyata kayak gitu loh guys. Ih seru banget ya ternyata ya. Ini lagi ngapain nih? Maksudnya apa nih? Kayak gini-gini nih. Itu buat bibit awal buat tanaman karpet. Oh. Itu cara budidayanya Monte Carlo. Oh Monte Carlo kayak gini awalnya. Ya, Sebelum yang tadi awalnya. dibulet-buletin kayak gitu tuh kayak gini dulu ya. Betul. Ah bentar ini. Cuma ini didesain sama ini ya tempat nampan. Fungsinya Iya. biar nanti lebih mudah buat panen sama biar terkontrol nggak kecampur. Oh iya paham. Kalau sistem nanti di outdoor kan di sawah, banyak kan nanti kan resiko kecampurnya gede. Bener. Jadi kayak jenis itu ya udah jenis itu aja gitu ya. Ya, Mantap sih. betul. Guys, seru banget ini guys. Wih, ini mah. Ini udara juga enak pisan. Ini buat nongkrong sampai malam juga. Sampai sore lah ya, malam masuk angin nih. Sampai sore enak ini. Ini tanaman apa ini? Aku pernah lihat nih di tempat lahiran anak aku nih. Pakai tanaman kayak gini. Itu jenis ini Crinum calamis ya gitu. Crinum calamis ya? Crinum calamis ini tanaman salah satu tanaman khas Afrika. Ini banyak banget ya. Cepet tumbuh, gampang di Kalau budidaya apa ini gimana nih? Banyak nih. tingkat perawatannya nggak susah gitu. Dia dari ukuran cahaya dia low, Ya. nutrisi juga low, nggak terlalu rewel yang ini. Walah guys. Ini dia apa nggak ke pabelit Kang ini Kang? Enggak sih masih aman, soalnya tiap ini juga udah seporsi ya. Oh, udah seporsi-seporsi ya? Ini kan sepot-sepot nih kayak Wih gini. keren banget ya. Oh. Ya ampun keren banget. Ini kalau potnya kayak gini tuh ada kayak semacam batu-batuannya itu memang Ada buat gitu, estetika aja atau ada fungsinya nih batu-batu Kalau kayak gini? buat batu ini kan buat ini ya, nutupin nutrisi bawahnya supaya nggak bocor gitu. Paham banget. Paham kayak gitu ya. Berarti ini kalau misalnya udah digini-gini udah pasti kasih pupuk dasar ya sama. Ya pasti sama ada itu Akang ya? dasar di bawahnya. Oke guys, keren banget. Ini bisa gede nggak Kang kalau yang kayak gini? Ini bisa, ini maksimal bisa sampai 1,5 meter panjangnya. 1,5 meter tuh gede pisan loh. Gila Gede ya itu. guys. Wow, ternyata seperti itu ya. Ini harganya berapa nih kalau kayak gini nih kurang lebih deh? Kalau kurang lebih ini kisaran untuk ukuran yang M, Hah? kisaran 300.000. 300.000 ya. Mulai. Masih lumayan terjangkau sih ya guys. Bukan yang sampai juta-juta juga ternyata ya. Iya. Nah ini nih. Ini nih. Apa nih sawi ini? Apa? Bukan ya. Nah ini nih lucu nih. Keren banget loh ini. Ya ampun, ada berbagai macam ukuran pula. Ini salah satu jenis Echinodorus yang low maintenance ya gitu. Tingkat Echin. perawatannya gampang, nggak susah. Bentuknya lucu dia kayak mangkok gitu. Bagus banget bentuknya ya.
Oh, ini ya. Echinodorus iguazu 2009. Kok ada 2009 sih? Maksudnya apa itu? 2009 itu awal keluarnya atau kalau nggak salah itu ya budget. Oh, emang dinamainnya kayak gitu? Ya. Serius ada 2009? Oh, ada tahun-tahun gitu. Kalau ini ukurannya itu udah ukuran indukan ya gitu. Iya. Udah lama soalnya. Oh ya, ini kan ada yang kelihatannya masih prime. Ini di sini tuh kayak agak layu-layu kayak Ya, gitu. ini udah tua tumbuhnya. Oh, itu Kalau memang buat ada budidayanya sebenarnya sih tinggal buangin aja gitu ya. Berarti memang ini mah fase aja gitu ya, Ya. karena dia tua lama-lama juga dia kayak Kuning. layu gitu ya. Pasti. Oh, nanti dia pasti numbuh yang baru gitu ya. Oh gitu Nah, guys. tinggal dibuangin aja itu nggak susah buat dengan perawatannya. Nih, ini kalau udah tua kayak gini, guys sih guys. Wah, itu bagus banget ya ini ya tanaman ya. Ini berapa nih harganya kayak gini Kang, kurang lebih Kang? Ukuran segini kisaran 350. 350. Iya. Wah, Sekarang guys. sih ya terjangkau lah, nggak kayak dulu Oke. gitu ya. Emang dulu bisa berapa yang kayak gini? Pas 2009. Namanya Dulu tuh 2009. ukuran yang kecilnya tuh kisaran 900.000. Oh, gila mahal banget Yang ini ya. kecil. Pas 2009 tuh. Pas awal-awal keluar itu. Iya. Ini Kecil kisaran 3-4 daun lah. Masih Ini kecil anakan. ini ya? Mm-mm. Oh alah guys, menarik banget ternyata kayak gitu ya guys. Ini semua ngurus sendiri Kang? Iya, ini semua harus sendiri sih. Wow. Cuma kalau untuk farm kayak gini sih istilahnya kalau udah hafal sistem sih enak gitu ya. Kita bisa Ribet di awal ya mungkin ya? Di awal-awal. Iya, cuma buat susahnya tuh buat nyimpulin tanaman. Bener. Misalkan di kolam A nanti cocoknya jenis tanaman apa. Oh. Nah, itu sih yang agak susahnya sih. Paham Lebih sih. cenderung ke waktu lah ya. Ke waktu ya. Jadi kayak harus trial error dulu ya kayak ini. Oh, ternyata nggak cocok betul. pindah ke sini gitu ya. Pasti itu. Jenis A nggak cocok, ganti jenis B, nggak cocok lagi, putar lagi. Pas lagi panen juga agak ribet ya. Kan ini harus dipisahin satu-satu gitu kan, dimasukin ke bulet-bulet kayak tadi. Sebenarnya kalau masa panen sih nggak terlalu susah ya gitu. Soalnya Iya. jenis gini kan dia panennya nggak terlalu banyak. Kan kalau panen kan ya itu, guys, jadi semangat ya. Oh panen nih. jadi nggak berat ya. Soalnya duitnya munculnya di situ. Oke, aku paham sih. Iya. Nah kalau di sini sih enak ya kalau mau buat ngelamun-ngelamun, cari Asli. inspirasi gitu. Guys. Bisa nanti di sini Iya, ini guys sambil ya. liatin itu pemandangan sawah. Sawah-sawah guys, indahnya pemandangan. Ih, enak banget udaranya di sini cuy, enak sekali guys. Ini kalau teman-teman lihat dari atas juga itu bisa ngeliat ya, itu masih tanaman-tanaman semua ya guys, dan berbagai macam tanaman ya di sini ya. Itu juga tuh tanaman padi ya kalau itu nggak ada yang beda ya guys kalau itu ya bukan ya. Kita coba buat ke daerah sini ya guys. Yuk, boleh ke bawah yuk. Mantep lo guys. Dulunya pernah kayak budidaya ikan gitu nggak Kang? Apa emang dari awal tanaman Kang? Kalau untuk ikan dulu pernah coba-coba ya, Iya. jenis ikan konsumsi sih tentunya. Agak jomplang ya dari aquascape ke konsumsi ya. Cuman kurang cocok tuh. Kurang cocok gitu. Soalnya sama iklim di sini kan lebih ke dingin ya. Iya, Kurang. Kalau tanaman emang banyaknya kan bagusnya dingin ya, Ya, kalau tanaman ya. betul itu. Iya, makanya ada orang yang kayak istilahnya kan discuss kan harus anget, tapi kalau di aquascape kan harus dingin. Jadi itu agak kayak kontra. Ya, Cuman betul. Konslet itu. bisa disesuaikan lah. Nah ini Iya, untuk guys. tadi bahan yang tadi Wabigus saricardia. Ini Kayak brokoli. Kayak brokoli ini salah satu banget. bahannya. Ih, tapi kalau udah diangkat beda sih guys. Ini kalau hasil budidaya udah lama sih ya ini ya. Tuh dia sampai setebal ini tuh. Wow. Ini berarti tuh bisa buat beberapa porsi mungkin ya Kalau ini. direcah bisa gitu, karena biasanya penghobi kan pengen yang langsung praktis ya gitu, Iya, ukuran iya. yang gede, biar tinggal langsung simpen gitu. Bentar, ini tuh gimana cara ngaplikasiin di akuariumnya Kang ini? Ditaruh Kalau di di akuarium tuh dia tinggal tempel aja. Ini misalkan ada batu ya, nih contoh batu kayak gini. Iya. Nah nanti tinggal dikasih ditempel di lem, Iya. tempelin aja. Nah, nanti udah dibiarin aja gini. Ntar dia bakal ini sendiri, Ya. nyengkeram batu sendiri gitu ya. Nyengkeram sendiri nantinya. Karena emang beberapa aquascape tuh beda-beda, yang setahu aku ya tanaman itu tuh ada beda-beda ketentuan juga. Bisa kayak anubias, dia bukan yang tipe ditanam kan kalau Ya, anubias kan, betul, tapi dia cuma di diikat batu, aja gitu. diikat. Ada juga kayak Valisneria, dia kan harus tipe-tipenya harus ditanam, bahkan harus pakai pupuk dasar dan lain-lain gitu guys. Jadi teman-teman juga harus mempelajari dulu jenis-jenis tanamannya, kayak gitu sih. Terus sama ini lagi tuh. Ini sama ini ya Kita berarti. Ya. liatin nanti jenis tanaman Afrika. Wih, keren banget guys. Sok kameramen dulu dah Kameramen ya. dulu. Kali suruh Kita jalan dapat dulu ya ke ini. situ ya guys. Karena ini butuh keseimbangan ya guys.
Tuh guys. Kalau ini jenis Crinum natans. Ini yang kayak tadi bukan Kang? Apa Ini beda? bukan, ya masih golongan Crinum ya, tapi beda jenis. Oh iya deh, ini malah Ini lebih lebar ya? daunnya tuh lebih lebar gitu. Keren banget. Ini kayaknya mahal deh kalau yang kayak gini. Ini berapa nih kayak gini Kang? Ini kalau untuk harga indukan emang gak lumayan sih ya. Iya, iya. Kisaran 6 sampai 8 juta. Wah ini berarti yang mahal ini. Tapi emang keren pisan sih Kang. Maksudnya emang kelihatan sih ini Kalau mewah dari sih. ini ya tingkatan jenis keluar gerem yang lain, Iya, kalau iya. menurut saya ini yang paling bagus. Ini karena memang airnya pendek, jadi dia kayak mekar ke samping ya Kang ya? bakar ke samping gitu. Iya. Kalau airnya lebih tinggi, dia mungkin bisa kayak lebih... Bisa lebih gede lagi daunnya. Tadi kan 1,5 meter ya untuk jenis yang Afrika tadi. Ini berarti lebih mungkin Kang? Ini bisa sampai 2 meter tergantung gila. ini ya kedalaman akuariumnya. Iya. Biasanya kalau buat untuk tinggi akuarium 80 itu dia bisa nanti agak model ngelambai gitu kan. Oh iya. Bisa Guys, sampai 2 meter. tuh lihat guys, ini gede banget nih. Ini berarti indukan Kang ini Kang? Ini ya indukan. Apa memang dilepas pun udah segede-gede gini Kang? Ada beberapa varian juga yang kecilnya. Oh, Sana. ini ya kecilnya ya? Ya, itu yang ukuran size remaja. Ya ampun remaja ya guys, lucu banget. Cuman 2 kan? Lama ya ini ya budidayanya ya? Itu dari kemarin, dari misain kemarin itu dari satu pohon itu dia cabang 4. Pas tak pisah cuma jadi 3, yang satu masih nempel, belum bisa dipecah. Walah, lama juga ya ini. Itu kehitung jackpot sih ya kemarin itu. Soalnya jarang-jarang dari satu pohon bisa jadi 4 tunas. Oh gitu. Wow. Ini per tunas kayak gini dijualnya lebih di bawah yang tadi mungkin ya, bawah, karena di bawah kan yang tadi, kan lebih gitu. kecil ya. Ya guys. Oke deh kalau seperti itu ya guys. Nah, kalau ini Ricadia supernya ini. Ini satu klam bisa sampai 2 telapak tangan nih. Wah. Mantep ya. Tuh. Ini kayak tadi ya Kang ya? Mirip Ini ya? kayak tadi ya ini. Ini kalau di budidaya tuh kisaran hampir 1 tahun lebih lah Wow. untuk jadi segini. Itu maksudnya apa ya? Ada batu-batu kayak gitu Kang? Tuh guys, di sana tuh ada batu-batu pink gitu guys. Oh itu jenis ini tersalut tanaman akuatik juga. Itu tanaman, itu yang pink-pink itu kan? Ya benar, itu jenisnya Lagenandra melbody pink. Serius, itu tanaman? Serius? Masa sih? Tanaman Bukan batu lava rock gitu? bukan. Masa sih? Gimana ngambilnya ya? Bingung juga ya guys. Bentar guys ya. Nih tampilin Susah lah ya. kayaknya Akang ke situ nggak bisa jalan. Sini dulu nih biar Nih foto dulu. Oh iya guys, buat teman-teman yang penasaran, aku tuh pakai apa sih dan ada barang apa aja sih di video ini? Teman-teman bisa langsung aja klik keranjang di bawah buat lihat produknya ya. Tanaman apaan itu ya? Baik. Oh ya Allah, tanaman. Iya. Kok aku kira jadi kayak batu ya? Putih. Kok dari atas kayak batu ya? Warnanya lucu tuh, merah muda itu. Kalau cenderung buat budidaya tuh semakin disembunyiin ke dalam, dia warna pinknya lebih keluar. Oh malah gitu ya dia ya? Nah, justru kalau ini tingkat cahayanya nggak mau kenceng. Kalau kenceng dia apa sih Kang? Maksudnya kayak dia lebih yang ke butuh ini. low light tapi dia dikasih kenceng itu dia bakal kayak gimana dia? Lebih ke coklat ya, kurang ini pinknya nggak keluar. Aku mah lihat dari sini tuh kayak batu-batuan gitu kayak lava rock, ternyata tanaman juga. Keren sih guys. Itu indukan juga ya Kang berarti ya segitu ya? Ini enggak sih ya fase jual, cuma ukurannya macam-macam, ada yang M, L sama XL. Wow, menarik Makin guys. ke juru itu makin pink kelihatan, ukurannya udah gede. Ini yang di bawah sini tuh anakan yang tadi ya, yang Afrika tadi Kang. Iya, kalau bawah itu dia indukannya. Oh indukannya bahkan ya? Indukannya jenis Crinum calamis sama Crinum wildlife. Keren guys tuh ya, teman-teman bisa lihat ya. Kayak kita nggak akan ke bawah sana lah, kita mau ke situ guys. Cuman nih teman-teman bisa lihat yang tadi tuh seperti ini ya kurang lebih ya guys. Dia mah udah enak banget ya, lompat-lompat bisa lewat. Kita mah takut jatuh ini tuh ya. Lewat mana ini ya guys? Mana keseimbangan kita teh minus lagi ya. Ini kayak di darat gini ya Kang ya? Iya, Berapa ya? kalau untuk jenis-jenis tertentu kayak tanaman cutting ya, stem plant, dia cenderung dari awal darat. Stem plant tuh jadi nanti dia tuh di Potong potong-potong. ya, iya betul. Oh, Ini iya, kalau iya. yang nggak tahu kan sekilas ini kayak tanaman rumput ya, rumput Iya, biasa itu. kayak rumput liar gitu. Nanti jadinya kayak yang tadi itu Yang merah-merah itu ya? Ya, jenis Polygonum ini SP pink. SP pink keren banget guys nih kayak gini ya. Jadi ini tuh bukan kayak hal yang memang nggak keurus gimana, enggak. Ini bukan tanaman liar, ini emang budidaya seperti ini. Bahkan yang kecil-kecil seperti ini juga ya. Wah itu lagi di misting ya? Ya, ini lagi di ini ya, bikin hujan buatan.
Ini di waktu Kang, maksudnya berapa jam sekali dia misting gitu? Untuk jenis buce sama Moss paludarium ini tak waktu kisaran 1,5 jam sekali dia nyala. Oh, kalau bikin paludarium gitu kan nggak cuma di dalam akuariumnya doang ya yang ada tanaman, tapi kan ada yang di luar-luarnya juga. Nah, ini emang didesain untuk paludarium berarti ya Kang? Iya, paludarium bisa, aquascape bisa gitu. Tapi kalau misalnya dia di setting seperti ini nggak di dalam air, tiba-tiba dicemplungin ke air, dia bakal kaget nggak Kang? Aman nggak? Dia nggak. Cenderung aman ini kan ini ya udah setengah air ya gitu. Aku tuh pengen ke tengah tapi mandi. Jadi nanti aja kita ambil footage-nya ya guys ya, kalau teman-teman mau lihat ya. Cuman ya kurang lebih tanaman-tanamannya ya kayak gini ya Kang ya? Iya. Sana ya nih. Nanti di shoot inilah yang buce. Yang buce nanti kita shoot deh. Kalau misalnya sudah tidak ini guys ya. Oh, ini mau dimatiin dulu. Kita matiin dulu. Dimatiin dulu biar kita masuk ya. Aku juga soalnya penasaran banget nih, kayak seakan-akan kayak hutan hujan gitu guys. Keren ya. Hutan. Hati-hati ya, lihat. Oh, ada tanam ini juga nih, ada kayu-kayuan juga yang sengaja ditaruh di dalam kayak gini supaya nanti dia bisa tenggelam. Nah ini loh, ini jadinya salah satunya jenis buce mini boyan. Oh, buce juga banyak ya jenisnya ya? Banyak variannya ini. Untuk jenis boyan ini yang kecil. Ini keren, untuk guys. ukuran segini ya. Ini budidayanya cuma agak lama ya, ini sekitar 4 bulan ini. 4 bulan bisa ya? jadi ini. Wah, keren juga ya buce ya. Biar ada perbandingan ya. Buce yang paling mahal tuh jenis apa sih Kang? Pengen Yang tahu paling dong. mahal itu jenis ghost. Ghost. Cuma masih jarang jenisnya. Ini durasinya kisaran 2 bulan ini. Ini sama kayak tadi cuma 2 bulan Ya, yang ini. Oh, dia warnanya lebih hijau ya. Warna beda. Nggak pekat kayak yang 4 Betul, bulan gitu. ternyata. Ini satu pot gini kurang lebih berapa Kang? Satu pot Kisaran. kayak gini kisaran harganya 75.000. Mantep banget. Anubias nih aku nggak lihat nih dari tadi, apa nggak ada Anubias di sini? Anubias ada. Yuk ke sana itu lihat Anubias. Bentar dulu Kang, ini tuh ada kayu-kayuan gini, berarti emang dia sengaja dikasih Oh media iya, kayu gitu? kalau ini ada variannya tuh, kalau yang ini lagi males ngiketin kayu gitu, ini juga kita nyediain juga. Keren Biar nanti di tank juga tinggal dimasukin, udah taruh tenggelam. Itu kalau kayak gitu berapa tuh harganya tuh? Yang ukuran segini, ukuran L-nya itu kisaran 65.000. Murah meriah guys. Nggak Mantap perlu sih. repot naliin, tinggal praktis simpen aja ya gitu. Yang ukuran Asli, kecilnya bagus. juga ada ini. Cocok pisan buat saya, Yang ukuran kecil-kecil. Aduh, cocok banget buat aku ini. Orang yang idenya itu mandet ya, karena mikirin ide konten ya guys, jadi bikin aku Yang wascap media jelek batu gitu. juga ada ini, murah meriah. Yang model kayak gini mah 10.000. 10.000, ya ampun. Asik. Praktis, dia tinggal simpen. Ini masih ada lagi Kang, sampai sana-sana Kang? Masih ada. Itu Buce yang paling mahal yang kayak gimana? Buce paling mahal ada nggak di sini Kang? paling mahal saya nggak punya. Nggak punya ya, tapi kalau yang paling mahal di sini apa deh? Ada nggak di sini? Adalah Yang varian paling- tertentu yang lucu lah ya. Dia mau bikin dia mau bilang yang mahal yang bagus tuh lucu ya guys. Tadi lucu nih. Kata gue mau bagus aja sih kagak lucu ya. Cuma kalau kata dia lucu guys. Ih mantep ini. Ini kalau dari kotak-kotaknya tuh kayak udah kayak budidaya ikan gitu ya. Tapi isinya ini guys. Dulu awalnya nanti konsepnya kan buat udang sama moss ya. Oh gitu. Konsepnya itu. Kalau Dan- teman-teman ini sebenarnya kalau misalnya teman-teman merhatiin banget ya, udang tuh hampir selalu ada di air-air tadi ya Kang ya. Ya. Cuman emang nggak diniatkan secara nggak diseriusin nggak gitu ya. diseriusin. Ah ini guys. Nah ini ya. Ini jenis apa ini Kang? Ini jenis buce SK. Nih guys. Ih mantep. Skeleton King. Ini yang ukuran size gede. Kok ada bunganya ini ya? Kalau SK dia ada. Tapi begini doang bunganya Kang, dia apa mekar nantinya? Itu nanti bisa kok. Dia bisa dikawinin ya. Nah, mekarnya kayak gini. Gimana ceritanya sih? Terus soal temen juga kan ada yang budidaya nih. Nanti Cara ngawinnya gimana? colek-colekin gitu. Digini-gituin dicolek-colekin ngawinnya. Saya juga belum pernah ya eksperimen. Soalnya temen ada itu. Bener dicolek-colekin sama dia? Putik-putiknya. Iya sih, emang secara teori gitu sih guys. Putik kena serbuk apa sari kan? Ya, betul itu. Oh gitu ya? Ya ampun. Dicolek-colekin. Lagi ngapain kamu? Ngawinin tanaman gitu, gitu-gituin. Ini juga varian Anubias juga ada. Oh, ini Anubias nih. Jadi Ini, ada ini. golden, Nana Barteri. Anubias tuh kalau aslinya berarti dia di darat kayak gini. Aslinya dari alamnya itu dia di pinggir sungai. Tumbuhnya dia di tebing-tebing batu lah dari alamnya Iya, itu. iya. Ini semahang tuh berarti ditanam ke dalam tanah tuh gimana Kang kalau ini Kang? Medianya itu sini ada satu pasir, terus sama batu kerikil. Kebanyakan sini tak aplikasiin sama batu kerikil ya. Itu tuh pakai batu kerikil tuh bagus tuh. Itu bagus banget guys nih teman-teman ya. Bisa nggak ya kesini si Vali? Sini pegangin orang lagi sini. Tuh, guys. Nah itu tuh guys lihat di pot-pot kayak gitu bagus banget deh. Terus jenis Anubias Golden MP. Anubias mantap ya. Yang mantap tuh apa? Anubias yang aku tahu tuh apa? Anubias Nana gitu guys.
Kecil dia ya, tapi Cuma nanti kalau budidaya, kalau lagi trouble kayak gini, ya harus hati-hati. Kenapa Ini tuh? kan BR ya. BR? BR Black Crush ya. Ini kan dari dulu beli sih, belajar lagi dari temen gitu. Cuma diadaptasiin ke sini ya gini prosesnya. Oh, Kalau nggak dia nggak langsung cocok sama suhu, pasti ada aja yang lumer. Oh, lumer ya namanya ini ya? Ya. Banyakan akarnya dibandingkan daunnya ya? Kalau misalnya belum, kalau yang kayak gitu kan kelihatannya udah adaptasi oke Iya. ya. Oh, mantap sih guys. Seneng ya hijau-hijau gini guys, asli deh. Terus ya ini tuh ada jaring-jaring tapi isinya kayak lumut-lumutan. Itu lumut apa tuh Kang? Itu buat ini ya, moss jenis palut. Kalau buat teman-teman mau bikin paludarium, ini salah satu jenis mossnya. Keren banget. Ini awalnya dari alam, cuma diadaptasiin biar dia cepat ini tumbuh. Nah, katanya juga ngadaptasiin dari alam buat di domestikasi buat kita pelihara itu juga sulit ya Kang ya? Iya. Itu juga sulit, Itu itu agak susah pengalaman juga itu. Karena apa ya, tingkat gagalnya tinggi guys. Yaudah kita pergi dari sini ya, tapi kita cut dulu guys ya karena kameramen kita takut jatuh, ntar kita video lagi di sana ya. Guys, buat teman-teman yang mau adopsi baby sulcata ya, seperti ini ya guys, teman-teman bisa dapatkan di pet guys, karena kita akan menyediakan sulcata-sulcata yang sehat dan juga gemuk-gemuk ya guys ya, gemoy-gemoy seperti ini ya. Tuh guys, makannya juga lancar, di mulutnya aja masih ada sayur-sayuran ya guys ya. Dan aku dulu juga ya pelihara kumkum yang udah segede ini sekarang ya guys ya. Dulu tuh dari sekecil ini guys, dan sensasi membesarkannya tuh bener-bener membahagiakan banget. Nih guys, untuk beberapa sampel sulcata-sulcatanya ya. Lucu banget ya guys. Kumkum aja suka ngeliatin ya, apa sih Kum? Ini kamu versi dulu Kum. Waduh guys ya, nggak terima dia guys, didorong-dorong ya. Ya udahlah, baby sulcata dia bawa ke sana. Aku juga nggak tahu kenapa. Pokoknya buat teman-teman yang lagi cari baby sulcata ya, teman-teman bisa langsung aja cek di deskripsi dan juga pin komentar guys. Jangan lupa juga buat follow semua sosial medianya Pet guys ya guys ya, mulai dari Instagram, TikTok, dan sosial media lainnya guys. Thank you. Oke guys, jadi kita mau coba ke bawah sekarang ya. Aku tuh pengen ini kayaknya, ini pengen bawa ini kayaknya guys ya. Ini mah low light kan ya Kang ya? Iya, itu nggak low light. susah kan? Nggak susah Nggak kan? susah itu. Ntar di aquascape itu nggak plek gitu guys. Low Kayaknya light, bisa deh. enggak tanpa CO2 juga bisa. Yang jenis C, Palandra udah ikat media kayu itu. Aman lah, ntar aku mau bawa lah guys ya. Itu kita mau beli itu buat di aquascape kita guys ya. Kita cobain aja dulu dikit-dikit lah. Ntar kita kalau misalnya bikin aquascape, beli tanaman di sini kayak lebih ini guys ya, lebih banyak pilihan ya. Ambil langsung dari ini ya guys ya. Ini banyak varian jenisnya. Kalau ini salah satu jenis ini ya, ini? tanaman karpet. Tanaman karpet jenis Utricularia graminifolia. Ini dia warnanya hijau Sumpah ya. stabilo. Aku lihat kayak gini tuh kayak pengen main bola Kang, Iya, emang benar itu. main bola. Ini cara budidayanya diginiin, cuma dinampan. Kalau ini ya tanaman hamanya yang kayak gini Kang mungkin ya? Atau emang tanaman dia? Ini bunganya. Serius, Dia ada ada bunganya bunganya? emang kalau jenis UG itu. Yaudah sih mana lah, kawinin dulu deh. Nggak guys, nggak ngaruh. Mantep ini. Ini nggak selesai ya BTW ya. Nggak selesai ini guys. Ini juga sampai ada ini Santigi ya Kang ini ya? Itu rentek. Bukan. Oh rentek. Ini kayaknya tanaman yang buat tadi ditempel-tempelin itu ya? Iya, betul. Bahan bakunya itu salah satunya kayunya. Wah ampun guys, banyak ternyata kayunya. Ini tuh sengaja supaya dia tenggelam di air Kang, taruh di sini. Tadinya konsepnya gitu. Sengajain biar nanti tenggelam. Iya, Jadi iya, buat iya. di setting lebih mudah. Ini si air bener-bener kayak istilahnya muter terus ini ya, berarti ya airnya muter terus. Dan airnya juga jernih, enak banget ngeliatnya guys. Kalau yang sini ini stok ini buat budidaya nila. Sebagian juga tanaman akuatik sih ini. Ini emang ada ikan nilainya ini? Ada, emang ada. Oh beneran ada ternyata. Di Denila Kemarin ternyata. tuh lagi pada bocor ini kolamnya. Ini ada Baru apaan nih? diberesin. Ikan sapu-sapu apa ini guys? Kok beda ya bentuknya ya? Cakep ini ikan sapu-sapu guys. Oh brasmod. Oh brasmod guys, keren ya. Brasmod juga ada di sini ya guys. Nih tanaman-tanaman. Nah ini yang tadi bisa nih. Apa tuh? Yang Apa kayak, tuh? yang tadi kata si A-nya itu akibatnya kayak batu lava rock. Oh mana? Nah, ini salah satu jenis tanamannya budidaya emersnya. Nah ini yang tadi. Kumuh banget ya budi. Jadi bagus tapi tadi ya. Oh gini Kalau guys. ini sistem emersnya kayak gini dia modelnya. Itu kayak Kalau masak-masak untuk lumpur. untuk warna sih ya nggak beda jauh sama yang tadi. Cuma cenderung daunnya lebih kecil. Guys, ternyata kayak gini guys. Kalau itu mah bukan ditanam kan? Bukan itu tumbuh sendiri itu. Tumbuh sendiri dong. Ya. Ini juga nggak ditanam kan ini mah? Ini enggak. Ini juga Cacing jenis gondok buat ini ini buat tanaman aquascape ya. Salah satu itu buat nyerap
nutrisi lebih. Kalau bahasa ini itu Salvinia molesta. Ya ampun, sampai tanaman begini aja tahu guys ya, jadi saya. Nah, ini bisa buat pakan, itu juga bisa buat entok. Ya. Kalau dari petani-petani lokal tuh biasanya ngambil dari ini buat ternak. Oh, kalau yang dibuang itu nama jenisnya tuh guys yang banyak itu. Eceng gondoka, jadi jatiluhuria ya. Eceng gondok itu mah. Eceng gondok deska, jatiluhuria guys ya itu ya. Ini emang Kalau dibuangin. ini jenisnya ini Echinodorus. Kalau mah bagus ini mah. Echinodorus esperet ini ya jenisnya. Ya, jadi tumbuhnya nih macam-macam, ini sama jenis Nymphaea tiger lotus. Lotus ini ya. Ya, ini lotus. Keren guys. Ini tuh kolam 3 meter kalau nggak salah ini ya dalamnya. Ketawa dia. 3 meter untuk ini bebek. Sedada. Sudah ada ini ya guys. Ini bau budidaya nilainya kecium ini guys ya. Awal mulanya emang pengen jadi budidaya nilai tapi kagok lah, udahlah akhirnya jadi tanaman juga. Masih ada di situ ya Kang ya? Di sana masih ada. Tapi tempat yang tadi kita udah shoot ya berarti ya? Ya, betul itu. Oke lah guys, jadi kurang lebih seperti itu ya. Ada yang lucu nggak di sini? Lucu lagi. Ada yang lucu lagi nggak Kang di sini Kang? Yang lucu-lucu tuh ada sih jenis ini ya. Nih, kita lihat lagi terakhir nih guys yang lucu ya. Erio. Ya ampun, bener lucu banget lagi dia guys di Monde Water Ini Cookies. Oreocon SP. Ini khas dari ini ya habitat Jawa Barat. Keren banget ini. Keras ya? Oh, keras dia. Kayak kaktus-kaktus yang dijual ini loh, Kang. Iya, betul itu kayak gitu. Ini kalau buat aplikasi buat aquascape, tingkat cahayanya dia low, CO2-nya juga low, nggak rewel ini. Nanti warna jadinya hijau stabilo. Ini emang di Monde kayak gini emang pengen digedein dulu ntar ditaro gitu Iya, atau gimana nih? buat budidayanya gitu. Oh, ini baru berarti ya Kang, baru mulai ya kalau ini ya? Oh guys, keren sih itu guys. Cuma nanti kalau kondisi udah ini berbunga kayak ini, bunga harus cabutin. Oh, biar nggak kalau kawin nggak, dia. Ya enggak, nanti cepet tua. Oh ya ampun. Nah, termasuk nanti di aquascape juga sama. Kalau udah keluar bunga, cabutin aja. Kalau itu akar-akar apa ya Kang ya? Ini jenis akar nih, bonggol water lily. Iya. Udah dipanenin atau? Udah dipanen ini. Sebagian harus ditanam ulang. Oh, ntar dia nanti numbuh lagi ya dari kayak gini? Iya, nanti tumbuh lagi dia itu. Kalau itu kondisi udah lama, nanti kayak gitu. Sip lah guys, jadi seperti itu mungkin ya guys ya. Oke deh, aku pengen bawa yang tadi guys ya. Ntar kita pilih-pilih lagi, ntar kita videoin lagi ya guys. Guys, ini kayak kita mau ngambil ya. Yang mana ya guys? Aku sih mikirnya yang ini paling ya guys. Ini dia udah diaplikasiin ya di kayu. Ini juga bisa, cuman kayak terlalu gede kali ya kalau ini mah ya. Berlebihan ya kayaknya, kegedean ya. Norak kalau kegedean ya guys. Ini juga bagus lagi. Aduh, bingung guys aku guys. Ntar ya, kalau kita pikir-pikir yang mana ya guys? Fungsinya apa ini lagi? Ini, nah ini sama ini nih. Bingung kan? Mana kayak ini ya? Iya. Oh, ini ada bunganya nih, kita bisa kita kawinin guys. Kalau karena Vali pilih yang ini, kita pilih yang nggak dipilih Vali guys. Yang ini dari. Udah kita ambilin aja ya, ntar kita aplikasiin di aquascape kita di rumah, kita lihat guys. Jadi kita udah keliling-keliling, cuma ngambilin doang satu. Kita lihat kalau kita aplikasiin ke aquascape kita guys. Oke, akhirnya kita udah sampai rumah ya guys ya. Setelah kita muter-muter, inilah yang kita inginkan ya. Beli ini satu doang guys. Ini juga nggak beli, lagi dikasih ya guys ya sama si A aja ya. Tadi makasih banyak ya. Kang ya, ini kita bakal coba buat aplikasiin guys. Di sini nih, tahu deh bakal kayak gimana ya. Bismillah guys, semoga nyambung ya. Cakep guys. Bagus sih. Langsung tenggelam enak sih guys. Wah, sama ini mah tanamannya juga sama. Oh, yang ini nih yang salah nih. Ini nggak di sini harusnya nih. Dari awal juga nggak di sini ini mah ya guys. Di sini harusnya nih. Nah gini harusnya guys. Oke, sip lah. Not bad lah ya guys ya buat tambahan ya tanaman. Apa di sini ya bagusnya ya? Kosong. Apa di sini kali ya? Cobain di sini. Di situ juga. Sini. Ke sini. Ke sini. Iya. Ke siniin lagi, pepetin lagi. Iya. Kita coba ya guys, biar rimbun ya. Kita coba aja pakai konsep seperti ini. Nanti kalau misalnya agak kurang-kurang tinggal kita pindahin karena emang nggak mau banget pindahin ya guys. Oke, kalau lebih seperti itu, mana sih cananya? Mana cananya ya? Loh, oh itu ngumpet. Oh dia ngumpet guys, dalam sini dia bikin lubang. Ngumpet dia ada di dalam sini ya. Tuh, cuman dia memang lagi nggak perform aja ya. Kalau lagi perform sih dia tetap galak kok guys ya. Mentalnya nggak kurang kok, aman guys. Kayak gitu. Oke, jadi mungkin seperti itu aja lah untuk video kita kali ini ya. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan di-share ke teman kalian sama hewan-hewan guys. Aku Iqbal pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Thank you guys.